Halo guys, welcome back di Blastpot episode 2 bareng sama gue Tasya di sini. Gue juga di sini ditemenin sama temen gue. Boleh kenalin dong namanya siapa? Dan gue Shirley. Dan kita kedatangan tamu spesial nih Tasya. Iya. Ada, boleh kenalin diri? Ya, hello, nama gue Joy. Nama lengkap gue Christina Joy Lydia Tanadi. Biasa gue dipanggilnya Joy. Saat ini gue berprofesi sebagai seorang makeup artist. Kayak udah lebih pengalaman daripada kita ya. Jauh banget gitu. Kalau gue sendiri nih sedikit perkenalan, gue juga baru banget lulus dari salah satu perguruan tinggi negeri di kota sebelah sana banget lah, agak jauh dari Bandung. Jadi sempat punya pengalaman merantau juga nih. Kalau Shirley sendiri gimana? Oh, gue masih tingkat akhir, semester akhir, lagi magang dan skripsi. Ya. Pasti kayak gue sendiri tuh ngerasa ternyata beres dulu tuh pengen banget tuh kayak lulus cepet gitu, tapi ternyata sudah dijalanin lulus 3,5 tahun, ternyata tuh wow, kehidupan gak semudah itu gitu loh. Kayak pasti Cici juga lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ngerasain ternyata emang ya kehidupan sudah kuliah itu gak kayak gitu gitu. Nah, mungkin juga nanti Shirley bentar lagi bakal ngerasain juga. Nah di sini juga kayak gue sendiri tuh lagi ada di masa kayak pengen bingung nih antara kerja atau mau lanjut kuliah kayak gitu kan. Nah lagi doain banget, jadi lagi menunggu jawaban doa dari Tuhan kayak gitu. Nah kalau dari yang kita tahu kan jawaban doa tuh ada 3 ya guys, ternyata ada iya, tunggu, sama tidak. Nah kalau dari Cici sendiri, boleh dong, kan Cici udah pernah lebih banyak pengalamannya lah, boleh diceritain sedikit kayak apa aja sih jawaban doa yang pernah Cici dapat nih? Dimulai dari jawaban doa yang tidak dulu aja, boleh deh. Boleh. Iya, jadi ya kita kan dalam hidup pasti kita berdoa ya nggak sih? Sebagai seorang anak Tuhan gitu ya, pasti kan kita berdoa ya. Nggak mungkin kita nggak berdoa, setiap hari berdoa. Harus berdoa ya. Doa makan iya pasti, tidur pasti. Iya, tapi kan di luar itu kita pasti mendoakan untuk sesuatu yang lebih spesifik kan. Nah, kalau aku pribadi ini pengalaman aku ya. Jadi aku pernah dulu berdoa gitu, berdoa untuk pengen punya pacar waktu itu. Terus udah gitu punya pacar kan nggak mudah lah ya, maksudnya ya banyak klik-klikunya gitu kan. Nah terus waktu itu tuh aku pernah dekat sama satu cowok gitu ya. Ya aku doain gitu, Tuhan aku tuh pengen kenal cowok ini lebih dalam dan lain-lain gitu-gitu. Terus tapi ternyata waktu itu tuh orang tua aku nggak setuju gitu, dan di situ bergumul lah. Maksudnya kita pengen dekat sama seseorang tapi kok orang tua kita nggak setuju gitu ya. Jadi akhirnya aku berdoa tuh di situ. Tapi seiring berjalannya waktu aku tuh mendapatkan jawaban dari Tuhan tuh bahwa si cowok ini tuh bukan buat aku gitu. Dengan perjalanan, tentunya dengan proses. Jadi nggak langsung misalnya kita berdoa saat itu terus langsung dapat jawabannya tuh enggak gitu. Jadi waktu itu tuh sempet aku 1,5 tahun gitu. Aku mendoakan si orang ini. Iya lumayan kan lama. Jadi aku doain dan terakhirnya aku mendapatkan jawaban itu tidak gitu. Taunya dari mana? Iya, tandanya apa sih, Ci? Tandanya pertama itu ya pertama orang tua nggak setuju, pasti ada alasannya kan. Yang kedua aku memang ngelihat orangnya sendiri itu emang kayak rada kurang bertanggung jawab lah di terakhir. Awal-awal mah semuanya manis lah ya. Iya. Kalau kata orang tuh kalau lagi jatuh cinta tai aja rasanya coklat. Iya gitu. Jadi ya akhirnya aku mendapati dia kurang bertanggung jawab. Terus udah gitu yang terakhir ya dia selingkuh sih. Gitu. Dia selingkuh. Nah dari situ kan aku udah berpikir, oh masa pacaran aja dia berani selingkuh gitu, apalagi nanti kalau udah masuk di dunia yang lebih serius kan. Jadi ya udahlah, dari situ aku tahu oh berarti jawabannya Tuhan terhadap doa aku ini adalah enggak gitu. Dia tuh bukan buat kamu gitu. Kayak aku juga pernah sih ngalamin, kayak aku baru ngedenger cerita Cici gitu kan, ternyata aku juga pernah ada di fase mengalami jawaban doa yang enggak dari Tuhan. Sama juga kayak Cici, masalah percintaan, maksudnya karena di umur-umur kita sekarang pasti sih masalah ini gitu, nggak bisa dari situ gitu kan. Iya, waktu SMA juga kayak
pernah deket sama satu cowok, deketnya selama 3 tahun bahkan gitu, tapi kan kayak masih SMA nih, belum mau pacaran gitu kan, karena masih panjang banget. Tapi ternyata udah ditungguin selama 3 tahun, didoain, deket banget, sama keluarganya kenal, sama teman-teman semua kenal, tapi ternyata didoain, tanya sama Tuhan bener bukan, tapi ternyata walaupun baik, kalau emang kata Tuhan ini bukan buat lu tuh, ya udah berarti emang nggak bisa gitu maksudnya. Tuh tapi kadang susahnya tuh gimana kita mau dengeran sama jawaban Tuhan kayak itu bukan loh gitu. Tapi kadang kita yang suka bandel nggak sih kayak makanya Tuhan kayaknya iya deh gitu kan, kayak gitu sih. Kalau Shirley ada nggak? Ya sama nggak jauh dari situ. Kalau dulu jawaban enggak, mungkin buat yang teman-teman lagi SMA mau kuliah, aku pernah di posisi yang kayak gitu. Jadi aku pengen ke salah satu kampus dan akhirnya didoain selama 1 tahun lebih, tapi kayak sama Tuhan nggak dikasih, tetap enggak, 2 kali tes nggak masuk ke kampus itu, dan Tuhan bilang enggak, bukan di situ. Ya. Terus tadi kan udah jawaban doa enggak ya berarti. Jawaban doa tapi kadang enggak. Tuh bukan berarti kalau Tuhan jawab enggak, bukan berarti itu karena Tuhan nggak sayang sama kita atau apa, tapi justru karena Tuhan sayang sama kita kan, kayak dia kasih jawaban doa enggak. Terus selanjutnya apa ya Ci? Iya deh, kita masuk ke jawaban doa iya. Pasti lebih banyak deh pasti jawaban doa iya daripada enggak. Ya, dan pasti lebih seneng ya nggak sih? Iya. Karena kan kita mengharapkan sesuatu terus kita dijawabnya iya gitu. Iya. Langsung. Ya aku pernah sih punya pengalaman doa sama Tuhan dijawabnya iya gitu ya. Jadi dulu itu kan aku kuliah tuh angkatan aku masuk 2010, kelihatan banget ya udah berumur ya. Nggak apa-apa lah guys. Tapi ini sini aku mau sharing aja. Jadi aku dulu 2010 tuh mulai awal kuliah, terus segitu aku lulus, puji Tuhan 3,5 tahun aku beres kuliah. Nah terus dari sejak aku kuliah itu aku tuh udah memimpikan aku tuh ingin bekerja di salah satu perusahaan besar, gitu. Jadi terus aku tuh berdoa tuh sama Tuhan tuh dari aku masih kuliah tuh ya, sampai akhirnya aku 3,5 tahun lulus dan hari itu aku wisuda. Ternyata tuh jawabannya adalah aku harus kerja dulu di satu perusahaan yang kecil, gitu. Nah ini tuh ya aku juga bingung ya, tapi aku tetap berdoa tuh, aku tetap doain Tuhan, pokoknya aku tuh pengen masuk di salah satu perusahaan besar gitu, yang aku udah incer itu, aku pengen banget gitu ya, nggak tahu kenapa. Nah terus udah gitu setelah 1 tahun lebih aku kerja di perusahaan yang kecil, akhirnya aku mencoba tuh memberanikan diri, aku ngelamar ke salah satu perusahaan yang aku pengen ini gitu ya. Terus ternyata aku dipanggil. Nah itu tuh aku berdoa kan, terus aku berdoa, dan di perusahaan ini tuh aku melewati 8 kali proses saringan. Yang gak mudah gitu. Aku tuh ngelihat banget proses dari awalnya tuh ya, dari 250 orang aku masuk tuh kayak ke ballroomnya gitu, aku tuh lihat gila banyak banget orang, ini saingan gue semua nih gitu ya. Terus udah gitu masuk ke tahap berikutnya mulai berkurang, mulai berkurang sampai terakhir itu cuma 7 orang yang diterima, dan itu tuh termasuk aku salah satunya gitu. Dan aku tuh berpikir, aduh Tuhan, itu jawaban doa gitu. Jadi aku pengen kerja di perusahaan ini, dan Tuhan tuh jawab iya, tetap boleh gitu. Kamu kerja di perusahaan ini. Tapi waktu itu aku dikontrak, jadi aku cuman 3 tahun di perusahaan itu gitu. Tapi aku bersyukur, maksudnya aku pernah merasakan bekerja di perusahaan yang aku pengen gitu. Tapi lo pasti gimana sih Ci perasaannya waktu tahu kayak wah ini yang benar-benar nih Tuhan baik banget, Tuhan jawab doa gue gitu kayak. Ya pasti gue senang banget lah, dan gue bersyukur banget gitu dikasih kesempatan itu sama Tuhan gitu. Maksudnya gue percaya ya, prinsip gue ya, kalau misalkan kita berdoa sama Tuhan dan jawabannya Tuhan iya, itu segala sesuatunya itu akan dimudahkan sama Tuhan. Buktinya adalah dari awal gue saringan masuk sampai terakhir itu semuanya tuh lancar banget gitu, nggak ada halangan apa-apa gitu. Jadi gue berpikir, oh iya sih, emang kalau jalan barengan Tuhan tuh enak gitu. Karena kadang kalau misalnya kita memaksakan jawaban yang sebenarnya kata Tuhan tuh enggak atau belum, tapi kita memaksakannya sebagai satu yang iya, pasti bakal ada pintu-pintu yang maksudnya tuh ditutup gitu loh. Sedangkan kalau emang Tuhan yang bawa kita ke situ, pasti semuanya ada semua pintu kebuka jalan gitu ya. Sama kalau aku juga pernah sih di posisi itu, maksudnya ada satu waktu kayak jawaban doa aku benar-benar langsung jawab iya, saat itu juga beres aku berdoa 5 menit kemudian langsung iya. Itu aku rasanya kayak gila, pengen nangis banget kayak Tuhan makasih banget gitu, kayak enak banget, ya ampun gitu. Iya sih. Selain ada cerita
Aku jawaban doa iya itu kali ya. Jadi waktu itu pengen banget. Jadi aku kan gak dapet kampus yang aku pengen. Cuman aku pengen banget ke satu jurusan yang aku pengen. Nah, aku tuh latar belakangnya aku sekarang lagi kuliah pariwisata, lagi magang. Nah, magangnya tuh lama juga 4 bulan, makanya gak bisa cepet kayak Tasya nih udah lulus gitu kan. Nah, kalau aku jadi karena pengen banget di situ, terus akhirnya nggak tahu, jadi ketika kayak sengaja gitu, aku tuh pengen banget ke kampus A, sama Tuhan tuh kayak sengaja dibelokin dulu ke situ, kasih kesempatan untuk ujian, tes apa segala macam, untuk ketemu teman-teman, dan di sana aku tahu kalau ternyata Tuhan pengen aku di kampus A yang jurusannya ternyata ada pariwisata. Jadi sebelumnya aku nggak tahu, tapi karena aku ikut tes di situ, ketemu teman-teman, kenalan, ternyata mereka kasih tahu di kampus ini tuh ada pariwisata, dan akhirnya aku gitu yang masuk dibandingin teman-teman yang udah mungkin belajarnya lebih ini dari aku gitu. Tapi ya prosesnya panjang, kayak butuh pergaulan. Nah kan kadang tuh kalau misalnya hal-hal yang konkret kayak kerja, itu kan apa ya kelihatan gitu. Nah kalau misalnya nih kayak ya anak muda lah ya, kayak pasangan gitu, kita suka bingung gak sih kayak ini beneran tanda dari Tuhan atau ini menurut gue aja nih. Menurut gue ini tanda dari Tuhan nih, itu ini artinya Tuhan jawab iya gitu, padahal belum tentu, bisa aja jawabnya enggak, tapi kita aja kayak ngerasa itu jawaban pembenaran ya. Iya pembenaran diri gitu. Nah itu gimana sih tanda-tandanya gitu? Kalau ya yang tadi gue bilang, semuanya tuh lancar prosesnya. Tandanya tuh itu yang paling jelas kalau yang gue alami ya, karena masing-masing orang kayaknya beda-beda deh. Jawaban doa untuk tiap masing-masing orang, dan tandanya pun pasti beda-beda gitu, karena ya Tuhan tuh unik gitu. Gue percaya Tuhan tuh unik, jadi itu nggak akan ngasih tanda yang sama gitu. Nah kalau ke gue yang gue ngerasain banget adalah semuanya jalan tuh mulus banget, lancar banget gitu, tanpa gue harus mengeluarkan effort lebih untuk itu gitu. Jadi waktu itu tuh gue waktu lagi saringan masuk nih ya ke perusahaan itu, gue tuh ya gue berharap sih, cuman gue nggak terlalu yang ambisius banget, gue harus gitu. Nah tapi semuanya tuh lancar, tiba-tiba nama gue ada di papan pengumuman masuk sesi selanjutnya gitu. Jadi semuanya tuh kayak dipimpin aja, ditolong sama Tuhan gitu. Gitu. Tapi emang kayak tadi maksudnya tuh bukan jadi satu patokan, benar kata Cijoy, kayak bukan berarti setiap karena jawaban doa Cijoy itu iya kayak gini, jawaban doa gue iya kayak gini tuh jadi satu patokan kalau dijawab iya tuh pasti kayak gitu. Setiap orang tuh pasti punya apa ya, jalan dijawab doanya masing-masing lah gitu kan. Kayak tadi mungkin Cijoy disuruh kerja dulu di perusahaan lain sebelum masuk perusahaan itu, sedangkan aku punya pengalaman yang kayak wah 5 menit langsung dijawab juga nih doanya sama Tuhan kayak gitu. Jadi semua balik lagi kayak gitu. Jangan ngerasa kayak kok gue udah doa lama banget nih berbulan-bulan tapi ternyata Tuhan belum jawab juga, apa Tuhan gak sayang ya, bukan berarti kayak gitu juga gitu kan. Gitu. Terus kita masuk aja deh ke jawaban doa yang tunggu ya. Tunggu. Oke, boleh Ci ceritain dong. Iya. Menunggu tuh gak enak kan? banget. Karena kita nggak bisa bedain. Contoh yang real dulu ya. Yang real dulu adalah kalau kalian datang ke satu tempat, ke dokter misalnya, kalian ngasih nomor antrian, dan kalau di dokter itu penuh, nunggu kan? Dan itu tuh rasanya kan gak enak banget ya. Maksudnya kita tuh bosan, kita tuh harus ngapain gitu. Kadang kita nggak tahu, bosan aja gitu. Jujur loh Ci, jujur aku tuh orang paling gak suka nunggu. Bahkan kalau misalnya kayak dulu sebelum bisa bawa kendaraan sendiri gitu, aku tuh selalu kalau minta jemput sama mama, aku tuh selalu bilang kayak jemput 5 menit atau 10 menit sebelumnya gitu, supaya aku gak nunggu, karena aku gak suka itu sama nunggu, kayak males banget. Mending kayak aku tuh punya pikiran kayak mending orang lain yang nunggu gue daripada gue harus nunggu gitu loh. Tuh, karena emang nunggu tuh gak enak banget. Nunggu gak enak. Iya, memang nunggu itu gak enak, tapi ya itu semua proses. Balik lagi itu semua proses, dan kita kadang-kadang diizinkan sama Tuhan untuk mengalami proses itu gitu, walaupun ya proses nggak enak lah ya, menunggu itu nggak enak, proses itu nggak enak gitu, tapi Tuhan izinkan supaya ya kita makin dewasa gitu. Nah di yang jawaban tunggu ini, gue punya beberapa doa gue yang disuruh jawab tunggu sama Tuhan gitu. Nah salah satunya adalah yang pertama nih ya, gue diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit gitu. Jadi berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu gitu, gue sempet masuk rumah sakit karena ada syaraf kejepit di punggung. Dan waktu itu nggak gue
selesaikan, maksudnya pengobatannya nggak gue selesaikan. Karena waktu itu gue sempat terapi lumayan lama, hampir setahun gue terapi, cuman kayak nggak ada hasil yang signifikan iya, gitu lah ya, gitu loh, kayak nggak kelihatan kayak hasilnya. rasa sakitnya masih ada, masih kerasa gitu. Nah akhirnya ya udah gue berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen sembuh dari penyakit ini, aku nggak pengen terus-terusan ada di, ya nggak enak lah ya, maksudnya kita sakit di badan itu. Nah dan sampai sekarang ya ini bantuin doa juga lah ya. Sampai sekarang itu rasa sakitnya masih belum pulih. Kambuh gitu. Itu kambuh terus ya itu kambuh-kambuhan. Nah hari ini kebetulan pas lagi syuting ini tadi pagi itu kambuh dari malam sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan gue sakit itu gue harus tidur di tempat yang keras. Jadi gue tidur di lantai tadi malam karena gue ngerasa badan gue nggak enak banget, sakit banget gitu. Dan ya itu gue masih menunggu jawaban doa Tuhan ini kira-kira gimana ya sakit gue ini, apakah Tuhan akan sembuhin atau Tuhan izinkan saya untuk terus mengalami rasa sakit ini gitu ya. Ya nah yang untuk ini gue belum punya jawabannya akhirnya ke iya atau tidak gitu, karena Tuhan masih menyuruh gue untuk tunggu dan nikmatin aja prosesnya gitu. Tapi maksudnya bukan berarti itu balik lagi ya, bukan berarti kayak Tuhan nggak mau jawab, Tuhan nggak mau angkat penyakit. Cuma maksudnya tuh kadang kita dikasih melewati satu itu tuh, satu cobaan kayak penyakit itu karena Tuhan pengen ngajarin kita juga buat nih sabar. Nih lihat gue tuh walaupun lu sakit kayak gini, tapi gue tetap bisa kok bantu lu kayak gini gitu. Iya. Terus apa lagi Ci? Terus yang kedua jawaban tunggu dari Tuhan itu adalah waktu gua nyari rumah. Jadi dulu tuh gua nyari rumah untuk tinggal lah, rumah tinggal. Nah terus gua tuh nyari rumah hampir setahun. Setahun tuh gua muter-muter gitu. Udah muter-muter, gua nyari dan gua berdoa sama Tuhan dan disuruh tetap tunggu. Mau nih misalkan datang satu rumah gitu ya, udah seneng sama rumah yang ini tuh, tapi ternyata duit DP-nya belum cair. Gitu kan, rumah harus DP ya. Duit DP-nya belum cair, jadi gue nggak bisa gitu. Dan keselip lagi sama orang, ada orang lain lagi yang udah beli, karena walaupun rumah itu mahal tapi kayak kacang goreng guys. Beneran. Karena nyari rumah ini, udah suka sama rumah ini, tiba-tiba nanya lagi udah kejual rumahnya. Terus jodoh-jodohan gak sih? Iya, jodoh-jodohan banget. Dan akhirnya gue bisa dapet rumah gue yang sekarang. Itu juga semua hasil doa. Dan akhirnya Tuhan jawab iya untuk doa yang itu. Jadi sekarang itu gue bersyukur gue punya rumah. Dan rumah ini juga kadang-kadang suka ya dipakai untuk syuting, ibadah segala macam gitu. Ya it's okay buat gue itu, karena buat gue itu akan memberkati orang lain gitu. Amin. Dan yang terakhir adalah yang masih nyambung soal relationship. Tapi ini adalah doa yang kalau tadi kan dijawabnya tidak sama Tuhan. Nah, yang sekarang itu dijawabnya iya, karena kan gue udah married. Ya kan, gue udah married, puji Tuhan. Jadi ceritanya itu adalah sama kayak dulu. Jadi gue pacaran, terus tetap orang tua gue tuh nggak setuju gitu. Nah, tapi bedanya sama cowok yang sebelumnya itu adalah cowok yang sekarang ini tuh dia tuh tidak menyerah gitu. Jadi dia tuh berjuang sama-sama gitu. Dan gue tuh doain, maksudnya gue pengen kita berjuang sama-sama, dan gue pengen itu kalau misalkan dia benar-benar sadar sama gue, ya dia akan tetap berjuang tanpa ada ngeluh gitu. Dan akhirnya gue pacaran itu 8 tahun. Sampai akhirnya gue menikah itu 8 tahun. Ya gue sih berpikirnya kalau misalkan sampai salah satu di antara kita menyerah, ya nggak akan merit gitu. Iya. Ya kan? Karena 8 tahun tuh lama loh, capek loh. Tapi dari Cici umur 20. Maksudnya kalau iya sekitar 20-an ya. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan atau karena kita doa juga nggak akan mungkin bisa lah. Terus yang gue notice banget itu adalah Tuhan tuh ngingetin gue selalu adalah kalau kita cari pasangan itu kita harus iman, sepadan, terus sama-sama dewasa. Nah kebetulan gue sama suami gue sekarang itu gue beda 10 tahun. Dan hanya itu yang dipermasalahkan sama orang tua. Karena beda umurnya jauh gitu. Karena beda umurnya jauh gitu. Nah sekarang kalian kebayang gak sih, maksudnya untuk
untuk orang yang seiman, gue seiman Iya. sama dia. Terus udah gitu ya kalau sepadan karena kita ngobrol selalu nyambung karena mungkin gue lebih dewasa dari umur gue dan dia kayaknya lebih muda dari umurnya gitu. Jadi ya kita tuh kalau ngobrol nyambung gitu ya. Dan sepaham juga soal nilai-nilai rohani gitu. Nah tapi kalau misalkan nih beda usia aja tuh bisa sampai segitunya loh. Kita tuh pacaran bisa sampai 8 tahun dan itu tuh gue doain sampai setiap hari. Dan di yang kali ini tuh gue doa sampai benar-benar nangis sampai gue tuh kadang udah nggak tahu lagi Tuhan gue tuh harus gimana ya, harus menyerah atau harus gimana gitu. Nah di situ Tuhan tapi gue tuh tetap dapat dari Tuhan itu adalah tetap damai sejahtera. Jadi gue tuh seakan-akan dikasih sama Tuhan tuh tenang aja, udah aja lu nikmatin aja dulu sekarang nih gitu. Iya. Lu coba bina, lu coba kenal dia lebih dalam lagi gitu. Nah nanti setelah terakhir lu bakal bisa tahu dia tuh kayak apa orangnya gitu, dia tuh setia atau enggak gitu. Karena kalau menurut gue ya, kalau misalnya pacaran udah nggak disetujui orang tua, kalau misalnya cowoknya nyerah ya udah gitu. Iya. Nggak ada perjuangannya kan. Karena jadinya orang tua tuh paling susah didapat loh, Ci. iya Gitu. ya. Tapi akhirnya ya puji Tuhan, akhirnya gue dengan perjuangan doa akhirnya gue bisa menjelaskan lah dengan baik-baik secara kepada orang tuaku juga. Kita berdua sama-sama jelasin. Jadi akhirnya ya orang tua gue akhirnya mengizinkan dan merestui sampai sekarang gitu. Keren sih. Kayak maksudnya kita nih, gue sama Shirley juga kita sedikit banyak tahu lah tentang perjalanan selama 8 tahun itu. Jadi kayak kita juga benar-benar bisa ngelihat gimana Tuhan campur tangan di hidupnya Cijo juga kan. Nah kalau aku sendiri jujur, aku kalau untuk jawaban tunggu kayak aku masih bingung. Mungkin banyak jawaban doa aku yang masih belum gitu, dan pasti itu jawabannya aku yakin kalau emang yang terbaik dari Tuhan pasti iya. Ya kalau misalnya emang Tuhan bilang enggak, tapi pasti Tuhan bakal gantiin sama yang lebih baik lagi gitu kan. Shirley juga pasti kayak gitu. Sekarang kita lihat aja Ci, kita mau main games. Sedikit nih kita mau tanya-tanya sama Cici. This or that gitu loh. This or that. Dengan cepat ya. Oke. Ayo Shirley dulu deh. Sekarang atau nanti? Sekarang. Muluk-muluk atau seadanya? Seadanya. Detail atau simple? Detail. Ngasih atau dikasih? Ngasih. Cepet atau santai? Cepet. Kepo atau cuek? Kepo. Nanya mulu atau sekali jos? Sekali. Sebelum tidur atau sudah tidur? Sebelum tidur. Bareng atau sendirian? Bareng dong. Karena udah nikah ya. Iya dong. Kalau kita masih sendiri-sendiri aja. Tapi kadang aku juga karena aku LDR juga ya, jadi kan waktu dulu tuh kalau doa tuh selalu ya video call sebelum kita tidur, selalu kita sempetin waktu buat kita baca firman bareng, baca doa gitu. Dan maksudnya tuh sebisa mungkin kalau emang kalian bisa ya terapin lah. Maksudnya karena satu hubungan, kayak kita ngomongin hubungan, karena satu hubungan tuh harus banget didasarin sama firman Tuhan, sama Tuhan kayak gitu. Kita suka ngerasa ini gak sih, kayak doa tuh cuma sekedar untuk rutinitas, kebiasaan latah. Contohnya? Bangun, doa, makan doa, tidur doa. Tapi cuma kayak ya udah kan diajarin dari kecil gitu. Iya, sebenarnya itu bagus, maksudnya bukan berarti salah, tapi jangan sampai kita punya mindset kalau doa itu cuma sekedar bangun tidur, makan, sama mau tidur kayak gitu. Kadang tuh kayak kita bilang doa itu kan nafas kehidupan kita ya. Terus kita itu juga salah satu cara kita buat ngobrol sama Tuhan, buat nenangin hati kita, pikiran kita kayak gitu. Jadi intinya ya gitu guys. Jadi jawaban doa kalian kalau sampai sekarang belum dijawab, kalian tunggu. Kalau misalnya jawabannya udah iya, kalian terima kasih lah sama Tuhan. Dan kalau misalnya belum atau tidak, tenang aja karena pasti Tuhan Tuhan bakal siapin yang lebih baik lagi. Oke, kita sampai sini aja dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.